Bang Firman mungkin menanggapi ijazah Pak Jokowi kembali digugat oleh salah satu alumni UGM terkait ijazahnya lagi, mungkin seperti apa Bang? Saya pikir kalau ada orang-orang tertentu yang ingin melakukan upaya-upaya hukum, itu kan hak mereka masing-masing ya. Jadi saya pikir kita tidak perlu mengomentari, hanya saja sudah kita bisa lihat bersama berbagai upaya-upaya hukum, gugatan dan sebagainya itu tidak bisa dilayangkan. Itu fakta. Sehingga menurut hemat saya, silahkan, tapi jangan sampai menggunakan upaya hukum ini hanya untuk menjelek-jelekan Pak Jokowi. Karena kami melihat juga mencermati, mereka menggunakan upaya-upaya hukum, misalnya mengajukan gugatan dan sebagainya, tun dan sebagainya. Habis itu berkoar-koar, kan gitu nih. Jadi saya harap upaya hukum itu tidak dalam rangka untuk melakukan upaya-upaya juga fitnah dan pencemaran baik lebih lanjut. Saya rasa itu. Pak, seperti tak putus dirundung malam dalam arti ya seperti nggak kelar-kelar ini gitu kan. Ada lagi. Ini kembali lagi memang politik ya Pak. Tapi memang memang ini ada satu tujuan yang niatan baik terhadap Pak Jokowi. Jadi saya kebetulan kan kuasa hukum. Jadi saya pasti menyampaikan domain-domain hukum. Tapi itu juga mudah dijawab dengan mengenai apa yang saya sampaikan di hukum ini. Kenapa? Karena faktanya bahwa apa yang mereka sampaikan itu kan sudah kita laporkan. Dan saat ini sudah menjadi tersangka. Sehingga apa? Ya silakan saja mereka upayakan apapun. Mau dia sampaikan nanti ada 100-200 saksi, ahli dan sebagainya. Nanti hakim yang akan menentukan. Nanti hakim yang akan menentukan ini gimana gitu. Jadi saya pikir udah di ujung, mari kita tunggu sebentar lagi. Mari kita lihat ini menjadi soal hukum yang memang Pak Jokowi dari awal tuh menyampaikan ini. Saya sebenarnya gak enak nih kata dia. Pak Jokowi mengatakan saya sebenarnya sedih, tapi apa boleh buat? Karena hanya ini langkah yang bisa saya gunakan supaya bisa menghentikan adanya persangkaan-persangkaan yang merugikan Pak Jokowi dan keluarga. Jadi saya pikir saya nggak bisa keluar dari jalur hukum, tetapi dari jalur hukum pun sudah bisa terang benderang kita mendapatkan apa yang diadukan, apa yang dilakukan oleh Bapak, dan berserta dengan bukti-buktinya akhirnya bisa menetapkan tersangka dan bisa ya paling tidak sudah P19 ya, artinya sudah dilimpahkan terus kemudian kembali terus kemudian dilengkapi lagi dibalikin lagi, artinya ini sudah sesuai. Nanti jaksa sebagai pengendali perkara ini ya mudah-mudahan kalau dalam waktu ke depan nanti ini dapat diterima P21-nya, artinya persoalan ini oleh jaksa dilihat sudah duduk. Sehingga apa? Kalau persoalan ini sudah duduk, maka pembuktiannya lebih mudah di persidangan. Dan kita kan bisa saksikan semua, saya rasa itu. Oke Bang, selain itu yang digugat adalah PMJ dan UGM karena menilai mereka menilai Pak Jokowi ini seperti tidak serius dalam perkara ini, tidak pernah hadir dalam persidangan dan lain-lain gitu. Bagaimana Bang? Ya, jadi kalau bicara mereka melakukan gugatan-gugatan seperti itu kan siapa yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan. Jadi saya pikir itu sesederhana itu. Adapun upaya-upaya lain, kita bisa lihat lah yang mereka sudah lakukan. Mereka tidak bisa masuk ke substansi. Artinya belum masuk pun sudah DNO dan sebagainya. Jadi saya pikir ya tadi himbauan saya jangan sampai mereka menggunakan upaya-upaya hukum, menggugat dan sebagainya hanya sebenarnya ingin menyampaikan hal-hal yang kami duga itulah fitnah dan pencemaran nama baik. Tapi kita tidak melayani itu. Bapak juga dari awal mengatakan kita tidak melayani itu. Bapak menggunakan hak hukumnya dengan membuat aduan dan laporan yang saat ini sudah ada tersangkanya. Kira-kira itu aja. Bang, tapi dari pihak Pak Jokowi juga pernah berbicara nggak sih Bang kayak ini kok mereka nggak pernah ngerti omongan saya kan selalu bilang akan menunjukkan ijazah saya saat persidangan, tapi masih aja segelintir orang yang masih belum percaya gitu, masih belum dengerin gitu apa Ya omongan itu Bapak. beberapa saat lalu ya, saya pernah menyampaikan di dalam media juga, ada acara, saya lupa acara apa. Bagaimana kalau diperlihatkan? Hari ini kepada wartawan diperlihatkan, kepada para tersangka diperlihatkan, kepada kuasa hukumnya diperlihatkan. Dan itu bisa kita lihat, bisa kita akses di sini. Artinya, ya kalau memang tadi akhirnya pertanyaannya apakah ini seperti apa, ya silakan. Saya pikir biarin publik yang menilai. Intinya, Bapak adalah seorang alumni Fakultas Kehutanan UGM yang sudah melakukan tridharma perguruan tinggi. Ini sudah diverifikasi oleh UGM sendiri yang mengeluarkan ijazah. Bapak sebagai alumni sudah diverifikasi oleh teman-temannya dan juga sudah diverifikasi juga oleh semua pihak lah yang stakeholder, dan itu negara.
Jadi saya pikir saya menghimbau kita masyarakat tenang dan jangan mau terpecah belah dengan bujukan-bujukan ataupun statement-statement yang menurut saya tidak bertanggung jawab. Kenapa saya bilang tidak bertanggung jawab? Lalu mereka tidak pernah melihat ijazah aslinya. Tidak pernah ada putusan mengenai ijazah itu tidak asli. Tiba-tiba mereka mengatakan ijazah itu palsu. Sesederhana itu sebenarnya. Sehingga kami hanya menyampaikan, kita tunggu deh. Kita tunggu biarlah nanti pihak polisian dan kejaksaan yang dalam hal ini melakukan penyidikan dan jaksa yang akan nanti membawa ini ke dalam persidangan mem-P21-kannya. Intinya kalau itu P21 artinya persoalannya sudah duduk dan persoalan ini lebih mudah dibuktikan di pengadilan. Jadi saya pikir ini menjadi suatu hal yang positif dan kami dengan begitu banyak pertanyaan, dengan begitu lama persoalan ini diassess oleh pihak kepolisian dan kejaksaan membuat ini lebih menarik. Menariknya adalah apa? Kalau saja nanti ini P21, maka ya kita bisa lihat pembuktiannya, artinya dari jaksa sekali nanti itu sudah mengatakan ini cukup bukti dan bisa disidangkan. Saya rasa itu aja. Ada P21 Bang ya, bentar lagi Bang bentar abang nih. Kan kita bisa lihat ya di media bahwa sudah dilimpahkan dan sebagainya. Ya. Saya tidak ada kepentingan untuk seperti itu, tetapi intinya kalau memang itu nanti P21, maka persoalannya sudah duduk dan pembuktiannya mudah. Kenapa? Karena sudah diperiksa. Nah, itu dari saya. Bang, Bang, terakhir Bang, satu. Bang ya terkait gugatan alumnus itu yang di Solo itu, benar Bang ya, emang Pak Jokowi nggak menghadiri sidang ijazah itu memenuhi unsur kriteria perdata nggak sih Bang? Jadi sebenarnya Karena saya nggak mau sorry saya potong karena mereka beranggapan kalau Pak Jokowi juga melakukan perbuatan melawan hukum sekalian Bang. Jadi kan gini, saya tidak mau mencampuri hal-hal yang sebenarnya bukan domain saya. Tapi yang ingin saya sampaikan, saya clearkan dalam kesempatan ini adalah sudah banyak yang disampaikan oleh mereka gugatan-gugatan dan itu semua tidak bisa masuk, gitu kan. Jadi biarlah masyarakat yang menilai. Saya hanya ingin mengimbau, yuk kita tunggu. Sebentar lagi ini akan menjadi P21 jika memang Tapi P21. yakin bisa P21 Pak? Saya nggak bisa katakan itu. Saya nggak bisa katakan itu. Karena kami tidak berkepentingan di situ. Kami hanya menyajikan apa yang menjadi dalil kami supaya kami buktikan melalui jaksa. Tetapi jika nanti ini P21 Pak, pertanyaan Bapak, maka jaksa sudah mendudukan persoalan ini dan sudah mendapatkan bagaimana cara membuktikan di persidangan. Oke. Saya rasa itu aja. Bang, satu lagi. Ada dua lagi. Nampil. Apakah Pak Jokowi akan datang ke persidangan setelah nanti akan apa karena ada gugatan ini? Lalu yang kedua, apakah sudah ada komunikasi dengan pihak tergugat 1 dan tergugat 2 karena ada gugatan Jadi ini? kalau kita bicara Pak Jokowi, kami kemarin ke Solo, Pak Jokowi menyampaikan dalam pertemuan kami, silaturahmi kami, bahwa beliau jika memang nanti diminta untuk hadir akan hadir dan akan menyajikan ijazahnya. Masalah ijazah itu sekarang dipegang penyidik dan nanti bagaimana mekanisme selanjutnya nanti akan kita buktikan di persidangan. Saya rasa itu aja. Oke. Ya, thank you ya. Thank you ya. Om. Thank you.